48 negara siarkan Timnas versus Australia, negara ASEAN hanya Timor Leste. Erick Thohir yakini tuah warna suci Timnas pakai jersey putih lawan Australia. Sintayong jamin Timnas main lebih ganas nanti malam. Sintayong minta supporter percaya kuatnya pertahanan Timnas. Graham Arnold siapkan mental pemain Australia. Sebelum kita sajikan berita terbaru dan terkini, pecinta Timnas bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dahulu agar tak ketinggalan berita terkini Timnas Indonesia dari Garuda Raya News. Halo Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dalam motivasi tinggi usai berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1 di partai perdana. Sementara Australia secara mengejutkan takluk 0-1 saat menjamu Bahrain berkat gol bunuh diri Harry Souttar yang salah mengantisipasi tendangan. Hasil apik di laga pertama membuat animo supporter Timnas Indonesia untuk datang ke stadion semakin membesar. Bahkan puluhan ribu tiket yang dijual PSSI ludes 3 hari menjelang pertandingan itu digelar. Tak hanya itu saja, duel Indonesia versus Australia juga ditayangkan di 48 negara yang tersebar di penjuru benua. Melansir Instagram resmi @Timnas Indonesia, dari puluhan negara itu hanya Timor Leste satu-satunya negara Asia Tenggara yang menayangkan. Sejumlah rival mulai dari Malaysia, Vietnam dan juga Thailand tak menayangkan laga itu. ASEAN yang nayangin kok cuma Timor Leste? Panaskah? Tulis seorang netizen. Timnas Indonesia dikonfirmasi akan memakai jersey warna putih atau jersey away saat melawan Australia. Meskipun berstatus tim kandang atau home, Timnas Indonesia akan memakai jersey tandang berwarna putih. Konfirmasi ini dikatakan oleh manajer Timnas Indonesia Sumerji pada Senin 9 September 2024 kemarin. Keputusan ini diambil secara matang lewat diskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN, Erick Thohir dan juga Sintayong. Iya, besok kita pakai jersey putih, kata Sumarji dilansir dari bolasport.com. Keputusan ini diambil setelah hasil diskusi dengan Pak Ketum, Sintayong dan BTN. Tambahnya, konfirmasi ini sekaligus menjawab pertanyaan media pada sehari sebelumnya yang menanyakan ke Sumarji soal warna jersey yang dipakai. Kala itu Sumarji menjawab akan berdiskusi dahulu dengan Sintayong dan juga Erick Thohir. Ternyata sudah dikonfirmasi bila jersey putih Timnas Indonesia akan kembali dipakai saat lawan Australia. Adanya tuah dari jersey putih diyakini membuat Timnas Indonesia memakai warna yang berarti suci ini untuk laga malam ini. Di samping itu, sepanjang 2024 Timnas telah menjalani 10 laga resmi, di mana 4 diantaranya memakai jersey putih. Pasukan Garuda tak pernah kalah saat memakai jersey putih ini, dengan rincian 3 kemenangan dan juga 1 kali imbang. Pelatih Timnas Sintayong sendiri juga percaya bahwa jersey putih bisa membuat pemain semakin kekar. Di samping itu, dalam cuaca panas seperti sekarang, warna putih juga menyerap keringat dan tidak gampang gerah. Sintayong mengatakan anak asuhnya akan tampil lebih ngotot ketika menjamu Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 10 September 2024 nanti malam. Ya, kita habis tanding lawan Saudi dan langsung ke Jakarta. Pasti pemain capek, empuk juga. Kami belum tahu stamina apakah bisa pulih dengan baik, ucap Sintayong dalam konferensi pers. Walaupun begitu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa performa skuad Garuda melawan Australia akan lebih baik jika dibandingkan saat menghadapi Arab Saudi. Secara performa pastinya lebih baik daripada lawan Saudi kemarin. Secara stamina dan performa pasti akan lebih baik, sambungnya. Ya, pasalnya ketika pertandingan melawan Green Falcons, pemain Timnas mendapatkan match fitness yang bagus. Apalagi ada beberapa pemain yang belum tampil di timnya. Sintayong menjanjikan bahwa pertahanan Timnas akan semakin kuat untuk ke depannya. Hal tersebut diungkapkan Sintayong tepat setelah mendapatkan pertanyaan terkait catatan buruk yang diukir Timnas di tahun 2024. Sebagai informasi, Timnas Indonesia telah melakoni sebanyak 13 laga pada tahun ini. Dari 13 laga itu, gawang Timnas Indonesia kebobolan sebanyak 24 kali. Sementara itu, Australia mempermalukan Ravenscraig dan kawan-kawan dengan skor 4-0 pada bulan Januari yang lalu. Ini merupakan laga 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong menilai bahwa buruknya pertahanan Timnas Indonesia kala itu disebabkan karena adanya perbedaan fisik antar pemain. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan hal serupa tak kembali terulang.
Oleh sebab itu, Sintayong meminta masyarakat untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia saat melawan Australia. Dulu memang ada perbedaan fisik, jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi. Mohon percaya kepada kami dan beri dukungan penuh buat timnas Indonesia, kata Sintayong. Di sisi lain, Sintayong mengakui bahwa laga melawan Australia tidak akan mudah bagi timnya. Hal tersebut tak terlepas dari jarak kedua negara di ranking FIFA yang terpaut sangat jauh. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-133. Di sisi lain, Australia bertengger di posisi ke-24 dunia. Pelatih Australia Graham Arnold mengaku untuk menghadapi timnas Indonesia, pemainnya hanya perlu menyiapkan mental kuat agar bisa mencuri poin. Tim berjulukan Socceroos tersebut menatap laga ini dengan serius karena mereka memulai putaran ketiga dengan hasil kurang bagus. Juru taktik berusia 61 tahun tersebut bahkan mengakui bahwa pertandingan perdana mereka memang tidak mulus. Arnold juga mengakui bahwa hasil melawan Bahrain memang tak memuaskan. Oleh karena itu, dia menatap laga melawan CITSES dan juga kawan-kawan dengan persiapan maksimal. Graham Arnold mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia tak akan mudah. Jelang melawan timnas Indonesia ini, Graham Arnold mengaku telah mengevaluasi kekurangan tim dari laga sebelumnya. Dia menyatakan skuadnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan tim tuan rumah. Arnold bahkan mengaku telah mengantongi kekuatan tim merah putih. Pelatih asal Sydney ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan riset terhadap timnas Indonesia setelah mengalahkan mereka 4-0 di Piala Asia 2023 pada Januari yang lalu. Menurutnya, tim merah putih semakin berkembang dan juga bagus. Akan tetapi, dia juga menyatakan telah mengetahui kekuatan dan juga gaya permainan tim asuhan Sintayong. Graham Arnold jadi cukup percaya diri menatap laga kedua grup C nanti. Tensi persaingan di level Asia Tenggara semakin memanas. Timnas Indonesia kini mengintai posisi Vietnam di peringkat FIFA. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mendongkrak posisi skuad Garuda. Sementara itu, Vietnam justru mengalami penurunan peringkat setelah takluk dari Rusia. Media Vietnam Soha melaporkan kekhawatiran mereka akan potensi disalip oleh Indonesia. Kekalahan telak dari Rusia yang notabene berada di peringkat 117 dunia membuat poin Vietnam tergerus cukup signifikan. Selain itu, kemenangan Kongo atas Sudan Selatan dan juga Lebanon atas Tajikistan juga turut mempengaruhi penurunan peringkat The Golden Star Warriors. Tim Vietnam terus terpuruk di peringkat FIFA dan berisiko disalip oleh tim Indonesia dalam waktu dekat. Tulis Soha Senin 9 September 2024. Berdasarkan data terkini Football Ranking, peringkat FIFA terus merosotkan tim Vietnam setelah kalah dari Rusia yang saat ini menduduki peringkat 117 dunia. Menariknya, tim Indonesia berpeluang naik tajam peringkat FIFA jika berhasil mencetak gol ke gawang Australia di kandang sendiri pada laga kedua babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Perhitungannya, jika menang atas Australia, tim Indonesia akan mendapat poin hingga 21,07. Saat itu, tim Indonesia berpeluang naik 5 peringkat dari peringkat 131 hingga 126 dunia. Papar Soha. Wasit kontroversial Salman Falahi akan pimpin laga timnas Indonesia versus Australia malam ini. Akankah keputusan kontroversial dibuatnya saat memimpin laga nanti malam? Ya, laga timnas Indonesia versus Australia dipastikan bakal dipimpin oleh wasit asal Qatar yakni Salman Falahi. Bukan hanya Salman Falahi saja, seluruh perangkat pertandingan nanti malam juga berasal dari Qatar. Hadirnya Salman Falahi sebagai wasit utama laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pun menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan beberapa kejadian yang salah satunya terjadi di laga timnas Indonesia kontra Irak pada Piala Asia 2023 yang lalu. Kala itu, Salman Falahi yang menjadi wasit VAR mengesahkan gol kontroversial Irak. Ya, kini menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Australia pada malam nanti. Akankah keputusan kontroversial dibuat lagi oleh Salman Falahi? Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia kini lebih unggul daripada Australia dalam posisi di klasemen sementara grup C. Skuad Garuda ada di urutan keempat dengan 1 poin, hasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Sementara Australia ada di posisi kelima dengan skor 0 poin. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.